بنية رضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram sayyidul walidil murabbi arwahina wa adzajina Kiai Mukhtar Khudori MPTI ma'azawjatil karimah Ummi Hajjah Mulyatun mata'anallahu bituli hayatihim syarifah wa jamil asatidah wa ashabul kurama wa ashabul izzah, wa bil khusus para juri yang saya hormati dan santriwan-santriwati yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa berkumpul di acara santri mencari bakat. Mari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha raja, yang raja selain Allah hamba. Dan juga salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi satu-satunya Nabi yang kelak di padang mahsyar akan memberikan kita syafaat. Kelak di padang mahsyar pada saat umat-umat terdahulu berkata kepada nabi-nabi mereka, Isfa'lana, syafaatilah kami ya Nabiullah. Nabi-nabi terdahulu mereka semua menjawab, la, ana la u'tialaka syafi'an hadha, lianna Allah Subhanahu wa ta'ala yaghdabu la yaghdabu kahadha qablahu aw ba'dahu. Tidak, aku tidak bisa memberikan kalian syafaat, karena pada detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala murka semurka-murkanya, di mana Allah tidak pernah semurka ini sebelum dan sesudahnya. Tapi satu, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isfa'lana, wahai Nabi Muhammad, syafaatilah kami. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjawab, ana laha, akulah yang akan memberikan kalian syafaat agar kalian bisa masuk surga dengan selamat. Semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin, tentang rahmat itu sendiri adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipublikasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh menyandang gelar rahmatan lil alamin, untuk rahmat seluruh alam. Rahmatnya Nabi Muhammad tidak hanya untuk umatnya, tapi juga untuk seluruh makhluk di dunia ini, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, beliau bertemu malaikat yang tangannya 10.000, setiap tangannya mempunyai jari 10.000. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat tersebut, wahai malaikat Allah, apakah tugasmu? Kenapa engkau mempunyai tangan sebanyak itu? Malaikat itu menjawab, saya diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghitung semua benda yang ada di bumi, dari mulai turunnya hujan, jatuhnya daun, dan debu-debu yang berterbangan di udara. Tapi satu yang tidak bisa saya hitung, wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, apakah itu? Malaikat itu menjawab, rahmatnya Allah yang turun di majelis ilmu. Kayak nyoba takon, ke majelis ilmu ada duduk. Jangan sabar. Ilmu santet. Majlisun berasal dari wazan maf'ilun yang menunjukkan isi maf'ul, yang menunjukkan makna, objek, tempat. Al-ilmu ya ilmu. Tapi untungnya bea, untungnya dek orang bisa rahmat, anik dek bisa rahmat.
nyong jenengan sampean kabeh kelelep dening rahmat dah. Oke, tanggane. Tentang ilmu itu sendiri adalah ilmu agama yang Nabi Muhammad turunkan untuk umatnya. Tapi aja ngeliti ilmu terus, dewek juga kudu melakukan pekerjaan duniawi. Soalnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isha abadan wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup abadi, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Itu menunjukkan kita harus seimbang kepada dunia dan akhirat. Kayak contoh Mas Agung oleh kabar si Gustawa, contoh teka Agung urip selamane lakat kiamat. Agung wis nyolong kayak gue mau dunia tok kerja. Tapi kayak si Jine kok Mas Pras misalnya ngesuk mati aja ngesuk. Seminggu maning Mas Pras seminggu maning mati, Pras langsung jengkelit ya. Sekian dari saya mengucapkan beribu-ribu kata terima kasih untuk kepada hadirin semua yang telah mempersilahkan saya berdiri di sini, dan juga saya mengucapkan beribu-ribu kata minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.